posisi rumahnya ada di pojok sahabat PU, paling pojok, dan berbatasan langsung dengan persawahan. Wah, asik ya. Jadi kita sedang melakukan renovasi rumah satu lantai nih yang ada di depan ini, dan dijadikan rumah 2 lantai di bagian belakangnya. Ini pemilik dapat view lebih karena viewnya sawah. Jadi di lantai 2 ini kami sedang menyusun atap kembali. Kita juga sedang memfinish dak yang baru 3x6. Nanti ke depan akan ditumbuhkan oleh pemilik. Namun pekerjaan kami untuk sementara ini stop sampai di sini dulu. Jadi di bawah ini juga tentu sudah disiapkan struktur-struktur baru. Saya menanam 6 titik fondasi footplat ya, kemudian berserta juga dengan 6 titik kolom suntikan sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saya sedang berada di Bekasi. Jadi ada di sebuah kawasan perumahan di sebelah kiri saya ini ya. Dan klien kami ini posisi rumahnya ada di pojok sahabat PU, paling pojok, dan berbatasan langsung dengan persawahan. Wah, asik ya. Jadi kita sedang melakukan renovasi rumah satu lantai nih yang ada di depan ini, dan dijadikan rumah 2 lantai di bagian belakangnya. Ini pemilik dapat view lebih karena viewnya sawah kalau nggak dibangun. Seperti itu ya. Nah, kita ke pokok bahasan. Saya mau memperlihatkan progres yang sedang berlangsung di sini. Rumah ini memiliki lebar 6 meter. Dari kiri ke kanan saya ini 6 meter. Kemudian dulu bentuk atapnya berupa atap pelana ya, atap pelana miring ke depan dan miring ke belakang. Nah, ini yang bagian yang miring ke belakang sahabat PU. Dan karena elevasi dak yang sedang kita bangun ini cukup tinggi, bahkan melebihi dari ring bulk existing atau balok yang menyangga rangka atap existing, maka kami melakukan modifikasi rangka atap termasuk atapnya ya sahabat PU ya. Kita potong kurang lebih ada 1/4 bagian. Jadi rangka atap yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita potong 1/4 bagian. Dan kemarin cukup challenge juga buat kami karena kita motong rangka atap yang dia masih menahan genteng di atasnya. Gimana caranya biar nggak rubuh. Kemudian kita bikin balok baru lagi bentang 6 meter sebagai pengganti ring bulk existing yang kita bongkar. Alhamdulillah proyek sedang berlangsung dan berjalan dengan lancar sehingga jadi seperti yang ada di depan ini. Sudah terpotong masing-masing 1/4 bagian, dan kita juga baru saja memotong tadi ya. Kita barusan potong overstack atap existing ini. Jadi pakai gerinda potong ini ya sahabat PU, dan ini sisa-sisa potongan rangka atapnya. Yang dulunya rangka atap ini itu menerus ke belakang dan diterima cucuran airnya oleh talang kecil, kurang lebih hanya ada di 60 cm-an ya. Sekarang atap yang sudah kita potong 1/4 ini diterima oleh dak yang baru. Nah, yang ini ya. Ini dak baru cukup lebar, yaitu ada di 3 meter kari ke depannya ini 6 meter. Kita dak kemarin dengan sistem beton konvensional, dan pengedakannya juga kita dak konvensional, bukan berupa dak bondek karena luasannya hanya sedikit sahabat dulu. Dan yang sedang dikerjakan oleh tim di depan ini, kenapa kok di lubang Pak Nugroho? Karena ini bisa kita sebut juga dengan rencana proyek tumbuh atau rumah tumbuh. Jadi kita persiapin untuk rencana tangganya nanti.
Jadi hal yang sedang dibuat oleh tim Nugroho PU ini, sementara kita mau tutup dengan atap sementara, maka atapnya juga nanti pakai rangka gorjing bajaringan saja dengan atap spandek karena memang sementara ya sahabat PU. Kemudian ke depan kalau pemilik rumah mau meninggikan area daknya ini, nanti void ini atau bukaan plat lantai ini akan jadi void tangga. Jadi nanti tangganya itu lokasinya ada di sini. Jadi kita tidak perlu membongkar-bongkar lagi plat dak existing sahabat PU. Seperti itu. Nah, sementara ini kita bikinkan sopi-sopi atau dudukan atap yang atapnya miring ke bagian depan. Kemudian hal yang sedang kita lakukan adalah proses pemasangan genteng. Tuh, sudah mulai disusun lagi oleh tim Nugroho PU untuk genteng existingnya. Setelah dipotong rangka atapnya, tetap ada genteng yang kita susun, kita rapikan sedemikian. Ini genteng beton ya, namun bukan yang flat. Dia ada lekukannya sahabat PU. Kemudian kami kemarin melakukan pengecoran dan di sini terlihat ada dudukan atap ya. Dudukan atap ini kurang lebih ada di 40 cm. Ada di 40 cm. Kita pasang rengnya kembali yang paling ujung yang ini, reng ini. Kemudian kita potong, nanti kita akan kasih rangka dan kita akan tambahi dengan list plang yang baru sahabat PU. Jadi tetap akan terlihat rapi di bagian atap. Dan hasil pengecoran kami ini juga sudah mulai kita finishing ya. Jadi kemarin sudah kita waterproof, kemudian sudah kita haluskan, nanti tinggal di tes rendam. Kalau sudah fix tidak bocor, maka kita akan langsung cat waterproof. Untuk tanggulan-tanggulannya ini juga sudah kita bikin. Nih sahabat PU, tuh sudutannya ya, mantap ya, bikin nanti Nugroho PU. Tanggulan setinggi 15 cm keliling, tuh keliling. Begitu juga dengan rencana penutup atap void sementaranya nanti sahabat PU. Kemudian nanti di sini di area yang sekarang saya sedang berdiri atau duduk ini nanti akan jadi tempat tangki air ya. Makanya di sini terdapat 2 pipa air bersih nih sahabat PU ya. Nanti ini akan jadi naiknya air menuju ke toren air dan juga turunnya air dari toren air. Seperti itu. Kemudian nanti untuk sopi-sopi existing yang sementara kemarin kita bongkarin, nanti kita juga akan rapiin lagi. Tentu hasilnya akan lebih bagus ya, nggak seperti sopi-sopi existing tuh sahabat PU tuh. Beda ya, ini hasil rumah existing dan ini hasil buatan kami tuh. Sudutan-sudutannya jelas memiliki kualitas yang berbeda. Jadi di lantai 2 ini kami sedang menyusun atap kembali. Kita juga sedang memfinish dak yang baru 3x6. Nanti ke depan akan ditumbuhkan oleh pemilik, namun pekerjaan kami untuk sementara ini stop sampai di sini dulu. Jadi di bawah ini juga tentu sudah disiapkan struktur-struktur baru. Saya menanam 6 titik fondasi footplat ya, kemudian berserta juga dengan 6 titik kolom suntikan sahabat PU. Jadi rumah existing ini kan strukturnya hanya dipersiapkan untuk 1 lantai, namun struktur yang sedang kita bangun ini dipersiapkan untuk rumah 2 lantai ke depan. Kalau pemilik rumah mau menaikkan bangunannya lagi, tinggal dipasang dinding saja di lantai 2. Jadi dari plat lantai ini ke bawah insya Allah sudah aman sahabat PU. Baik, saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai progres yang sedang kita kerjakan, renovasi rumah 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai atau proyek rumah tumbuh. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun. Kita menikmati view persawahan dulu sahabat PU. Wah mantap. Ini mau panen nih kayaknya nih. Padinya sudah mulai menguning.